Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Malang dengan nomor induk mahasiswa PPG 22204072053 dan nomor peserta PPG 1851260037038. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil materi program linier 2 variabel di kelas 11 dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat semua ya anak-anak hari ini ya. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Karena anak-anak sudah semangat, berarti kita siap memulai pelajaran hari ini? Ya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak mau bertanya nih, siapa yang tadi hadir duluan ke sekolah? Habib. Oke. Ananda Habib datang jam berapa ke sekolah hari ini? Jam 6 kurang, Pak. Ananda Habib ini datang ternyata lebih awal. Ini menunjukkan kalau Ananda Habib ini anak yang tidak mau datang terlambat, ya kan? Ya. Dalam dirinya sudah tertanam nih sikap disiplinnya. Kita beri tepuk tangan buat Ananda Habib. Karena Ananda Habib telah datang duluan, maka kita ingin meminta Ananda Habib untuk memimpin doa pada pagi hari ini, ya. Silakan Ananda Habib berdiri untuk memimpin mulai pelajaran hari ini. Sebelum memulai pertemuan hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kita sudah mengawali dengan membaca doa. Kita akan memulai pelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin meminta anak-anak sekalian menyiapkan buku pelajaran hari ini. Siapkan alat tulisnya, dari alat pensil, pena, buku paket, mana aja yang kita gunakan. Sambil anak-anak menyiapkan buku perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar kita, Bapak akan mengecek absensi pada pagi hari ini, ya. Oke, Najwa, Present. Albert, Alia, Anessa, Present. Anissa Fitria, Present, Pak. Astrid, Present. yes, Audia, Present. very good. Bunga, Present. Dia, Afif, Abror. Sakit. Sakit? Iya, Pak. Sakit apa dia ya? Demam, Pak. Demam. Sudah berapa hari dia? Baru sekali, Pak. Baru hari. Mari kita doakan semoga si Afif lekas sembuh sehingga besok dia bisa sekolah kembali seperti semula ya. Tasya Aulia, Zaki. Mana Zaki? Sakit, Pak. Sakit juga? Iya. Sakit apa Zaki? Demam juga. Demam.
Mungkin lagi musim sekarang ya? Iya. Anak-anak harus jaga kesehatan ya? Iya. Baik, berarti ada 2 siswa yang hadir hari ini. Baik, karena sudah selesai Bapak absen, anak-anak sudah semua menyiapkan bukunya? Kalau begitu kita akan memulai pelajaran hari ini. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran hari ini. Masih pada semangat belum? Masih semangat tidak? Coba kita tepuk semangat dulu sebelum mulai pelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Begitu lain semangat pagi dengan tepuk tangan muka ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah sebagaimana di pertemuan sebelumnya. Bapak sudah menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas sebuah materi yang sebenarnya materi ini sudah anak pelajari, ya, yaitu program linear. Materi yang akan kita pelajari ini sebenarnya adalah materi yang sering anak-anak jumpai selama anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Masalah kontekstual yang selama ini menjadi kesulitan bagi anak-anak sekalian, ternyata nantinya bisa kita selesaikan dengan materi program linear. Nah, sebelum kita berbicara ke materi program linear, anak-anak coba perhatikan gambar apa ini? Lihat ya. Jadi, gambar apa ini? Ini tempat parkir ya? Iya. Tempat parkir. Ada motor, ada mobil. Menurut anak-anak susunannya sudah pas belum ini? Sudah? Sudah. Kemudian yang kedua, ada yang menjaganya nih ya? Ada. Siapa yang menjaganya? Parkir. Ya, benar. Tukang parkir ya? Betulan tukang parkir ciptaan Allah ya? Baik. Nah, selanjutnya, apa yang anak-anak bayangkan kalau misalkan tukang parkir itu salah menyusun susunan seperti ini? Kita berantakan. Anda bayangkan nih kalau misalkan motornya ada di ujung, ada di tengah, mobilnya ada di pinggir gitu kan ya? Menurut anak-anak, kenapa tukang parkir menyusun seperti ini tadi? Ya, silakan. Agar mendapat upah yang besar. Agar mendapat Upah yang besar. upah yang besar. Sepakat? Sepakat dengan jawaban Anda Najwa? Sepakat. Jadi tukang parkir menyusun agar mendapatkan upah atau jasa yang besar ya? Iya. Ada yang punya pendapat lain? Oke, silakan. Agar enak bisa. Agar? Susunannya. Oh, agar terlihat rapi susunan antara motor dengan mobil tadi ya? Oke, baik. Tepuk tangan buat teman-teman ini. Dari gambar tempat parkir dan tukang parkir tadi, ada hubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebagaimana yang sudah saya Bapak sampaikan tadi, judul materi pelajaran hari ini adalah tentang program linear 2 variabel. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Ada beberapa hal dulu yang harus anak-anak ingat kembali, yang dikenal dengan namanya materi prasyarat. Jadi sebelum anak-anak belajar tentang program linear, ada beberapa materi syarat yang harus anak-anak ingat kembali dan anak-anak harus kuasai. Ya. Seperti apa materi syaratnya? Ya. Ada 2 poin paling tidak. Yang pertama, anak-anak harus ingat tentang yang namanya persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, pertidaksamaan linear 2 variabel. Selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira ya, masih ingat nggak dengan materi yang persamaan linear 2 variabel ini ya? Baik anak-anak sekalian, berapa nilai X dan Y yang memenuhi persamaan dari soal yang Bapak berikan ini? Katakan. Oke, silakan. Jadi Pak, dari persamaan tersebut didapat X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Sekarang kita cek jawabannya. Seperti ini persamaannya? Cara mencarinya sama ya? Oke, maka didapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Setelah kita menguasai dan mengingat kembali persamaan linear 2 variabel, maka selanjutnya anak-anak harus mengingat kembali pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau persamaan linear 2 variabel, anak-anak sudah mempelajarinya ketika anak-anak di SMP dulu ya? Oke. Nah, pertidaksamaan linear 2 variabel, anak-anak telah mempelajarinya itu pada saat kelas 10 kemarin. Seperti apa bentuk pertidaksamaan
sama dengan dua variabel. Tadi sudah dijawab oleh anak Ajwa, ada kurang dari, ada lebih dari gitu ya. Ya seperti ini. Dua materi prasyarat ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan materi program linear. Ya. Kemudian akan ada hubungan dengan parkir tadi ya, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian. Apa manfaat dari mempelajari materi program linear ini? Setelah anak-anak tadi mengartikan parkir tadi ya, bagaimana tukang parkir ingin mendapatkan keuntungan maksimumnya, ya, maka ada beberapa manfaat paling tidak ketika anak-anak melajari materi program linear. Manfaatnya adalah yang pertama, bahwa program linear setelah anak-anak melatihkan tadi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari seperti Bapak ambil contoh dalam perdagangan. Kalau tadi gambarnya adalah tentang parkir, tukang parkir yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka salah satu contohnya misalkan dalam perdagangan. Anak-anak misalkan punya hobi membuat dan menjual pempek gitu ya. Anak-anak tahu pempek itu bahan dasarnya apa biasanya? Sagu, gandum gitu saja ya. Baik, katakanlah anak-anak mau buat dua pempek jenis. Jenis pertama pempek dengan ikan, yang kedua pempek tanpa menggunakan ikan. Ada dua jenis pempek dengan bahan dasarnya adalah sagu dengan gandum katakanlah ya. Nah, anak-anak bisa mengkreasikan itu. Stok atau persediaan sagu misalkan sudah ada berapa kilo, kemudian gandum ada berapa kilo, anak-anak diminta untuk membuat dua jenis itu atau mungkin salah satu untuk membuat itu, dengan catatan anak-anak bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Misalkan pempek jenis A dijual dengan harga 2.000 yang ada ikannya, kemudian yang tanpa ikan misalkan harganya 1.000. Anak-anak bisa menghitung nih berapa yang harus dijual. Apakah pempek jenis ikan saja ataukah pempek yang tidak ada angkungan ikannya, ataukah dua-duanya dibagi rata seperti itu. Sebagaimana pamong parkir tadi ya, tempat parkir diisinya dalam tempat parkir itu ada motor, ada mobil. Tapi dia belum pernah mencoba. Andai kata dia mencobanya mobil semua, mungkin pendapatannya lebih besar gitu kan ya. Atau motor semua mungkin lebih besar. Nah, seperti apa cara menyelesaikannya? Ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah anak-anak menguasai bentuk manfaat program ini, anak-anak akan melihat tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, kalau anak-anak perhatikan ya, ada tiga paling tidak. Tiga. Yang pertama adalah kita sebagai peserta didik anak-anak sekalian itu dapat menentukan dan memiliki kemampuan dalam hal mendefinisikan dan menyusun bentuk program linear dua variabel. Jangan sampai anak-anak salah. Ini program linear dua variabel atau bukan gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik anak-anak sekalian harus mampu menyusun model matematika. Dari soal cerita nanti, ya, anak-anak diminta untuk menyusun model matematika untuk mempermudah proses penghitungan nantinya. Yang ketiga, ini yang terakhir, dari model matematika yang anak-anak buat, anak-anak akan menentukan penyelesaiannya. Jadi anak-anak nggak blank lagi atau nggak bingung ketika ketemu soal yang berkaitan dengan program linear. Paham anak-anak sekalian? Paham. Pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih arti dari problem based learning? Baik, Bapak, katakan ya. Problem apa itu? Based learning. Pembelajaran. Jadi kalau digabungkan kira-kira seperti apa itu? Pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran Berdasarkan dan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi nanti anak-anak akan Bapak akan berikan sebuah masalah. Kalau tadi diawali dengan tukang parkir, itu masalahnya, bagaimana cara mendapatkan keuntungan maksimum, maka nanti seperti apa contoh masalahnya. Nah, itu anak-anak harus mampu nanti memecahkan masalah itu. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak akan membentuk kelompok belajar nantinya. Ya, kelompok belajar sudah kita bentuk kemarin ya. Oke, nanti kita akan membentuk sesuai dengan kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikannya. Nah, Bapak akan memberikan sebuah masalah yang tersaji dalam video nantinya. Dan masalah dalam video itu nanti Bapak akan tuangkan dalam LKPD. Ada nanti LKPD online. Jadi anak-anak nanti mengerjakan itu secara online. Tapi nanti kalau ada masalah, Bapak akan memberikan LKPD manual kepada anak-anak sekalian, gitu ya. Tapi nanti anak-anak mengerjakannya secara online, gitu ya. Baik, seperti apa materinya? Sebelum itu Bapak ingin menjelaskan sedikit bahwa apa itu program linear. Beda sedikit dengan yang persamaan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau pertidaksamaan atau persamaan kan anak-anak cuma diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya saja ya. Tapi kalau judulnya sudah program, artinya anak-anak sudah punya sebuah rencana ini. Ya, kalau tadi judulnya adalah tukang parkir, program yang ingin mendapatkan keuntungan maksimum, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan maksimum?
Maka definisi dari program linear itu kurang lebih adalah sebuah bentuk metode atau program dalam memecahkan sebuah masalah optimasi. Optimasi di sini ya bisa maksimum, bisa minimum, gitu ya. Yang mengandung sebuah fungsi kendala dengan batasan yang diterjemahkan dalam bentuk sistem persamaan linear. Kemudian setelah anak-anak mengetahui definisi ini, kita akan masuk ke model matematika. Bukan makanan ya, model matematika. Jadi model matematika itu adalah sebuah bentuk cara untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi pembentukan model itu didasarkan kepada konsep berpikir logis. Jadi anak-anak dari soal cerita dibuatlah sebuah model matematika, sehingga nantinya dengan model itu kita akan menyelesaikan masalah persamaan, masalah program linear variabel. Sebagai contoh seperti ini ya, ada adonan roti basah dengan terdiri atas 2 kg tepung, 2 kg gula, kemudian adonan roti kering 1 kg tepung, 3 kg gula. Persediaannya 6 kg untuk tepung, 5 kg untuk gula. Dari sini anak-anak akan membuat sebuah model matematikanya. Dan dengan permisalan tepung adalah X dan gula adalah Y. Nah, ini untuk model matematika. Kemudian fungsi tujuan. Karena kan berbicara tentang program atau nilai optimum tadi, anak-anak harus berbicara tentang tujuannya. Maunya maksimum atau minimum kira-kira? Artinya anak-anak akan membuat sebuah bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuannya nantinya. Kalau kita misalkan dalam bentuk Z atau fungsi F, X, Y, AX ditambah B. Ini tergantung nanti fungsi optimumnya ya. Oke. Bagaimana anak sekalian? Masih tetap semangat? Masih semangat? Mana suaranya? Ini suaranya. Mana orangnya? Ini orangnya. Tepuk tangan untuk semua. Oke ya. Baik, ini adalah fungsi dari tujuan pembelajaran kita dari program linear sampai ke manfaat ya dan ke definisinya. Sekarang anak-anak kita akan membentuk kelompok belajar ya. Oke, nah dalam membentuk kelompok belajar ini sesuai dengan kelompok yang Bapak bagikan kemarin, ya kan? Nah, anak-anak nanti dalam kelompok akan berdiskusi menyelesaikan masalah ini, ya kan? Nah, untuk itu anak-anak diminta untuk memperhatikan video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan ini. Ini adalah salah satu video yang akan kita jadikan masalah dan akan kita selesaikan. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar program linear dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Oke, jelas videonya? Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai diskusi kita. Namun sebelum itu Bapak akan menampilkan dan mengingatkan kembali kelompok yang telah kita bagikan di pertemuan sebelumnya. Ini adalah nama-nama kelompok sebagaimana yang kita bagi di pertemuan sebelumnya. Ada 6 kelompok di sini ya. Oke, kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah masing-masing juga sudah ada membentuk siapa kedua kelompoknya. Untuk itu silakan anak-anak membentuk kelompok. Setelah anak-anak membentuk kelompok, dari video yang Bapak tampilkan tadi, anak-anak susun apa yang menjadi informasi, ya. Dan nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Kemudian anak-anak akan menyelesaikan LKPD itu secara online. Ya, secara online. Nanti kelompok mana yang sudah selesai dan siap untuk ditampilkan, maka kelompok itu nanti akan bertanggung jawab untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Siap anak-anak? Siap. Baik, kita akan menyelesaikan kali ini. Silakan anak-anak membentuk kelompok, ya, berhadapan dengan kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan LKPD yang menjadi tugas anak-anak dalam diskusi kelompok nantinya, ya. Kelompok 1 mana? Oke, ini LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok 2 ya. Oke, 2.
Kemudian ini untuk kelompok 3. Silakan anak-anak sekalian, sambil anak-anak diskusi kelompok, Bapak akan mengambil penilaian. Jadi penilaian ini bukan hanya penilaian secara pengetahuan nanti tugas, tapi anak-anak dalam diskusi kelompok, nilai kekompakannya, nilai kerjasamanya, nilai keaktifannya, baik itu diskusi maupun bertanya akan ada penilaiannya. Untuk itu dari awal sampai akhir kita pembelajaran hari ini, anak-anak tetap semangat dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semangat? Baik, silakan anak-anak bekerja. Baik, Bapak akan coba berkeliling di masing-masing kelompok. Kira-kira ada kendala tidak? Bagaimana kelompok 2? Baik, ada masalah sejauh ini? Belum ada masalah. Kalau ada masalah didiskusikan dalam prosesnya. Nanti kalau masih bingung panggil lagi ya. Baik. Ini kenapa apa namanya 2XY ini kok nggak ada tanda plus? Ini kali ya? Belum ditambahin Pak, ntar ditambahin. Ini tambah atau kurang? Oh ini. Nggak ada tanda operasi bulan ya? Baik, silakan lanjutkan. Sekalian, setelah anak-anak mengerjakan di LKPD yang Bapak buat, silakan anak-anak pindahkan itu ke dalam LKPD online. Ya. Di dalam grup kelas yang sudah kita bentuk, Bapak sudah menge-share link LKPD online. Anak-anak nanti isi di situ. Kemudian agar lebih mudah nanti anak-anak menampilkan di infokus yang telah kita siapkan. Oke, diberi waktu 5 menit dari sekarang. Silakan anak-anak pindahkan jawaban anak-anak ke LKPD online. Dipersilakan. Baik. Sambil Bapak melihat keaktifan anak-anak sekalian ya. Oke. Ya. Oke, pindahkan ke HP-nya ya. Oh, udah. Udah selesai ya, udah. Terisi, Pak. Ya. Ya, dipindahkan ke sini. Ya. Ini. Ya, udah ya. Di sini. Baik. Siap, lanjutkan ya. Baik, anak-anak sekalian, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan jawabannya? Ayo. Maaf, dia duluan maju ya. Oke. Tadi Anda semua sudah angkat tangan ya? Iya. Tapi sepertinya yang mengangkat tangan duluan adalah kelompok berapa ini? 1. Baik. Jangan kecewa, nggak apa-apa gitu ya. Anak-anak sekalian, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawabannya. Tadi sudah dikirim di LKPD online-nya? Ya, sudah. Oke, sudah. Nanti mereka akan mempresentasikan. Kemudian anak-anak masing-masing kelompok silakan menyiapkan pertanyaan untuk bertanya apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 nanti. Baik, anak-anak sekalian. Oke, silakan untuk kelompok 1 bersiap-siap. Nah, nanti untuk 1 orang sebagai operator menampilkan hasil pengerjaan LKPD online-nya, ya, di laptop yang telah Bapak sediakan. Nanti 4 orang untuk berdiri dulu di sini, ya, menanggapi pertanyaan teman-temannya nantinya. Baik, dipersilakan untuk menyusun tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama In Paradise ingin menjelaskan mengenai materi program dual variabel yang akan dipresentasikan oleh Ajwa Raisi Anissa. Baik, berdasarkan dari pertanyaan yang ada di LKPD yang telah dibagikan, yaitu dapat diketahui yang pertama, kue donat dijual seharga Rp10.000 dan membutuhkan 30 gram tepung. Sedangkan cupcake dijual seharga Rp7.000 dan membutuhkan 20 gram tepung. Persediaan tepung sebanyak 240 gram dengan kapasitas rak display 10 kue. Dari yang diketahui tersebut dapat kita buat sebuah model matematika, yaitu donat memiliki tepung 30 gram,
cupcake 20 gram dan maksimum tepung yaitu 240 gram. Kita misalkan di sini donat sebagai X dan cupcake sebagai Y. Model matematikanya yaitu 30X tambah 20Y lebih kurang dari atau sama dengan 240 gram. Dan 1X plus 1Y kurang dari atau sama dengan 10 gram 10 kue. X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Dan fungsi objektifnya yaitu 10.000X dan plus 7.000Y. Kita ubah dulu dari bentuk pertidaksamaan tadi berubah menjadi bentuk persamaan, yaitu 30X plus 20Y sama dengan 240, 1X plus 1Y sama dengan 10. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa dengan program linear kita bisa tahu cara menghitung fungsi atau biaya maksimum dan minimum dari suatu barang yang dijual. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok ISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Api Padi. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok In Paradise. Kalian tadi mempresentasikan program persamaan linear dua variabel itu menggunakan simbol kurang dari sama dengan. Sedangkan menurut kelompok kami itu lebih dari sama dengan. Boleh dijelaskan mengapa kalian menggunakan lambang kurang dari sama dengan? Kami kelompok In Paradise akan menjawab pertanyaan dari kelompok Api Padi yang akan dijelaskan oleh Aliansi Kinaya. Baik, berdasarkan soal yang diberikan oleh kelompok 5, dapat kita ketahui dari soal bahwa tepung itu hanya memiliki jumlahnya sebanyak 240 gram. Maka dari itu kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Untuk kapasitas tangga sendiri hanya memiliki 10 mata kue, dan kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Baik anak-anak, beri tepuk tangan. Pada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Makasih ya. Sudah jelas ya? Ya. Silakan kelompok 1 menutup diskusi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Baik anak-anak sekalian, dari hasil pemaparan kelompok 1 tadi sudah cukup jelas semua ya? Ini tadi soal yang diberikan dalam video tadi dan tersaji dalam LKPD yang telah Bapak berikan. Dan anak semua tadi sudah sepakat bahwa nilai maksimumnya berapa? 82.000 ya. Dan sedikit tadi Bapak ingin mengkoreksi gitu ya. Anak-anak tadi ada yang menjawab tadi minimumnya itu adalah 70.000. Sebenarnya bukan 70.000, tetapi ketika dia tidak membuat 2 buah kue, maka sebenarnya itu adalah nilai minimumnya. Ya kan? Nah, baik, untuk memastikan dari hasil diskusi kita tadi, Bapak akan menampilkan sebuah video kelanjutan. Apakah benar jawaban yang telah dipresentasikan kelompok 1 dan telah ditanyakan oleh kelompok lainnya bahwa nilai maksimumnya itu adalah dengan menjual berapa donat tadi? 4 donat. 4 donat Dan 6 tanggal. dan 6 kaki sehingga didapatkan nominal uangnya adalah 82.000. Nah, perhatikan video berikut. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Juga bernilai benar, berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Mudah-mudahan kuenya laris dan habis terjual. Amin. Sama jawabannya? Sama. Berarti kalau anak-anak sudah sama jawaban dengan video penyelesaian yang Bapak buat, berarti Bapak akan menguji anak-anak sekalian dengan satu soal. Soal ini adalah soal HOTS.
Tapi pengerjaannya bukan kerjaan kelompok. Masing-masing siswa mengerjakan soal ini yang merupakan adalah soal kelanjutan dari soal LKPD di lembar terakhir itu. Ya, baik anak-anak sekalian. Bagi yang kurang jelas dengan soal yang ada di LKPD, Bapak akan menampilkan di layar yang PPT yang telah Bapak siapkan. Silakan anak-anak siapkan alat tulisnya, dan tugas ini tugas mandiri. Anak-anak mengerjakan dan dikumpulkan. Silakan disiapkan. Soal latihan mandiri ini dalam PowerPoint ini Bapak akan menampilkan sama seperti yang ada di LKPD ya. Oh, siapa yang mau naik pesawat? Saya. Gitu ya. Tuh ya. Yang belum naik pesawat, saya doakan semoga Anda semua nanti bisa naik pesawat. Soal latihan yang anak-anak akan kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD yang telah Bapak bagikan. Soal ini adalah soal yang bercerita tentang sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas dua kelas, ada kelas ekonomi dan ada kelas VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg, sementara VIP boleh membawa 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Dan tiket kelas ekonomi itu akan memberikan keuntungan 100.000, sementara untuk VIP keuntungannya adalah 200.000. Pertanyaannya adalah berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Ya, ini pesawatnya ya. Oke. Silakan anak-anak kerjakan. Waktunya adalah 10 menit dari sekarang. Ya. Ketika waktunya sudah berakhir, maka anak-anak semua harus mengumpulkan itu semua. Silakan. Baik anak sekalian, waktu yang tersisa tinggal 3 menit lagi. Nah, anak-anak bersiap-siap. Dalam waktu 3 menit lagi, anak-anak semua sudah mengumpulkan lembar pekerjaan latihan ini. Silakan. Ada yang sudah? Belum? Oke, silakan. Masih ada waktu 3 menit lagi dari sekarang. Baik, berhubung waktunya sudah habis, silakan anak-anak mengumpulkan hasil pekerjaannya. Saya minta, Bapak minta 1 orang saja yang mengambil lembar jawaban temannya. Oke, silakan. Jangan terlirik ya, ambil semua jawaban temannya. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Baik. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah dikumpulkan oleh anak Rizal hasil pekerjaan kalian. Sekarang Bapak ingin bertanya, dari soal tadi berapa jawaban anak-anak sekalian? 480. Oke, angkat tangan coba. Oke, silakan anak-anak. 480, Pak. 480. Ada jawaban yang lain? 450, Pak. 490? 450. Oke, ada yang lain jawabannya? 420. Baik ya, jawabannya beragam. Kira-kira jawaban dari anak-anak sekalian mana yang betul atau mana yang salah? Nah sekalian, sekarang perhatikan tampilan yang telah Bapak buat ya. Di sini ada ada kelas ekonomi, ada kelas VIP ya. Oke, kita nyatakan bahwa tempat duduknya kelas ekonomi adalah dalam bentuk X, kelas VIP dalam bentuk Y. Sehingga nanti membentuk sebuah model matematika, yaitu X ditambah Y kurang dari 300, kemudian 3X ditambah 5Y kurang dari 1200. Kenapa kurang dari? Karena memang tidak melebihi dan tidak boleh lebih dari kapasitas yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan menyatakan dalam sebuah bentuk diagram kartesius ya. Oke, dari fungsi kendala yang telah kita dapatkan tadi, bagaimana yang telah anak-anak buat tadi Bapak telah cek sebagian ya, hampir betul ya. Ada beberapa yang keliru. Akan ada 4 titik ya, sama seperti tadi ya. 4 titik. Kemudian titiknya itu adalah titik di 0 dengan 240 ya, ini titiknya. Kemudian yang kedua ada titik di 300 dengan 0, dan di titik potong dari dua buah ketidaksamaan ini dua variabel itu adalah 150 dan 150 ya. Baik anak-anak sekalian, anak-anak sudah mengerjakan soal latihan dan diskusi bersama. Selanjutnya Bapak akan memberikan anak-anak PR. Tetap semangat dong ya. Anak-anak
sekalian, kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, menurut anak-anak apa kesimpulan dari yang telah kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Ananda Ajwa berdiri. Menurut Ajwa, pelajaran yang bisa diambil hari ini itu, jadi kita bisa menggunakan program linear untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, kemudian juga bisa menggunakan untuk mencari biaya maksimum atau keuntungan maksimum atau minimum yang dari suatu masalah. Oke, tepuk tangan buat Ananda Ajwa. Selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang telah Ananda pelajari hari ini? Jangan-jangan anak-anak main-main selama ini. Ya? Oke, silakan angkat tangan. Siapa yang mau coba menjawab? Oke, silakan. Ananda Nabila berdiri. Yang dapat kita pelajari pada hari ini ialah mengenai tentang program dua variabel dan juga persamaan dan tidak persamaan. Kemudian juga keuntungan maksimum dan juga minimum. Oke, tepuk tangan buat Ananda Nabila. Baik, sama semua ya. Merasakan pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, dari pembelajaran kita ini, apakah ada yang kalian sukai? Jangan-jangan tidak ada yang kita sukai. Sebagai intervensi Bapak untuk pembelajaran selanjutnya dan kita semua. Angkat tangan, siapa yang mau mencoba? Saya Pak. Yang saya suka mengenai pelajaran kebersamaan linear dua variabel ini, metode penyelesaian cara mencari titik temu. Oke. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan buat Ananda. Refleksi selanjutnya, apa yang belum Anda pahami pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mencoba? Oh, oke, silakan. Iya. Pada pembelajaran hari ini yang masih belum dipahami oleh dia itu adalah bagaimana cara mengaplikasikan titik potongnya ke dalam diagram kartesius, Pak. Soalnya masih banyak yang ketukar kadang seperti itu. Oke, kalau sekarang bagaimana? Apakah masih sulit untuk dipahami atau lebih baik atau sudah paham sekarang? Lebih baik, Pak. Mungkin kalau dipelajari lagi di rumah sih kalau Oke, paham. nanti PR-nya dikerjakan ya. Ya, Oke. Pak. Baik, tepuk tangan buat Anda Nadia. Baik, anak-anak sekalian ya, dari hasil refleksi ini kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ya. Maaf, tadi anak-anak jangan lupa dulu materi selanjutnya adalah berhubungan dengan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Ya. PR yang itu anak-anak kerjakan, nanti sedikit banyak akan menjawab materi selanjutnya. Ya. Materi selanjutnya adalah bagaimana caranya, bagaimana permasalahan Sidian tadi akan ada penyajian soal, penyajian masalah dalam bentuk diagram. Anak-anak diminta untuk membuat modelnya. Kalau ini tadi kan dari sebuah masalah cerita, anak-anak menyelesaikan secara runut, buat model, kemudian buat grafik dan penyelesaiannya. Sekarang pertemuan selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan penyelesaian itu dari sebuah diagram, diminta bentuk modelnya, kemudian diminta untuk menyelesaikannya. Makanya anak-anak sekalian, pertemuan selanjutnya anak-anak harus tetap semangat dan hadir pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana anak sekalian? Masih semangat? Masih. Baik anak-anak sekalian, kita telah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak dan kita semua menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit berbagi kata mutiara yang bisa menjadi pedoman dan menjadi penyemangat kita ke depannya. Bisa dibaca? Bisa. Kita baca sama-sama. Never stop because artinya adalah jangan pernah kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Jaga impian dan harapan Anda karena dengan impian itulah Anda akan termotivasi untuk meraih apa yang Anda impikan. Baik anak-anak sekalian, kita akan menutup pelajaran hari ini. Bapak meminta salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. Silakan. Untuk menutup pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan selesai doa tadi berarti kita sudah selesai pelajaran hari ini ya. Oke, jangan lupa pertemuan selanjutnya siapkan bukunya dan kerjakan PR yang telah Bapak berikan tadi. Baik, Pak.
Sampai di sini pelajaran kita. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.